Kenapa kok saya senang berkecimpung di dunia pendidikan? Sejak kecil saya itu sangat menjiwakan, mendambakan, sangat mengagumi sosok seorang guru gitu. Ayah saya itu seorang yang berpendidikan guru gitu. Tapi dia pedagang gitu ya. Nah, dari bekal ilmunya itu, dan dia juga punya idealisme yang tinggi, bersama dengan beberapa temannya mereka mendirikan sekolah. Sekolahnya apa? Ya sekarang ya sekolah yang saya teruskan, saya juga senang berkecimpung di situ. Nah, ketika saya akhirnya berbisnis, warna guru itu tetap ada dalam pola pikir saya gitu. Jadi bagaimana saya mengelola perusahaan saya itu, saya memberi tekanan pada bagaimana saya mendidik manusia yang ada di dalam Amigo gitu. Karyawan tidak ujuk-ujuk pinter, enggak. Dia masih harus mulai dari bawah, dibina, bukan dibinasakan ya, tapi dikembangkan sehingga pelan-pelan dia jadi pinter. Bukan pada titel yang dia sandang, bukan pada ijazah yang dia punya, sama sekali bukan. Yang saya harapkan adalah pola pikir yang berbeda. Anda saya sekolahkan sampai di perguruan tinggi, sementara saya belum pernah kuliah ya. Saya sendiri belum pernah kuliah. Saya cuma S3, SD, SMP, SMA. Jadi saya mengharapkan mereka yang kuliah itu punya pola pikir yang maju, yang inovatif, yang berani bertindak begitu. Perkenalkan, nama saya Nina Wulandari. Saya bekerja di Amigo udah sekitar 10 tahunan lebih lah, atau 11 tahun ya. Saya pribadi saat itu memang di awal tidak punya bayangan bahwa saya akan bisa kuliah gitu ya. Dulu saya cita-citanya pengen kuliah karena kondisi ekonomi orang tua, jadi ya tidak bisa kuliah gitu ya. Jadi saya putuskan untuk bekerja gitu. Jadi keinginan untuk kuliah itu coba saya kubur begitu. Tapi sangat luar biasa karena perusahaan memberikan kepada saya harapan yang sudah lama saya kubur tadi. Jujur aja ya, untuk kesan pertamanya ketika ditawarin seperti itu ya pastinya senang gitu. Karena emang pada dasarnya di keluarga saya itu belum ada yang pernah merasakan kuliah gitu. Jadi kan ini kesempatan yang pertama gitu loh. Ya dampaknya tentu sangat besar ya, karena dari keluarga yang tidak mampu untuk membiayai kuliah, pada akhirnya saya juga bisa kuliah sekarang karena semua ditanggung oleh Amigo Group, terutama ditanggung oleh Pak Edi ya. Terima kasih ya Pak Edi ya, sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa kuliah. Tanpa ada beliau ya mungkin saya tidak merasakan kesempatan untuk berkuliah mungkin. Lalu terima kasih juga untuk semua kebaikan beliau yang mungkin terlalu banyak untuk disebutkan ya. Di pertemuanku dengan Pak Edi yang sedikit itu aku selalu mendapat banyak gitu. Entah dari pekerjaan, dari sekolah lagi gitu, dari ilmu-ilmunya, dari wejangannya gitu. Harapan saya Amigo itu saat ini, besok dan kedepannya itu bisa menjadi terang gitu ya bagi orang-orang di sekitarnya,
di skup yang lebih luas lagi gitu, bisa semakin menginspirasi gitu. Pak Edi, terima kasih banyak ya Pak untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya sehingga saya itu bisa resmi jadi S1 ya, S1 komputer, Eskom. Ya, yang dulunya mungkin saya masih kurang pengalaman, kurang ilmu, dan sekarang saya udah bisa jadi programmer profesional di Amigo Group. Semua berkat Pak Edi. Terima kasih ya Pak. Untuk Pak Edi, yang pertama saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena memang perannya sangat besar gitu di hidup saya, terutama di kehidupan saya dari SMP sampai saat ini seperti itu. Terima kasih sudah menjadi sosok bukan hanya pemilik, atasan, tapi menjadi sosok bapak begitu ya, yang ketika anak-anaknya ini punya impian, Pak Edi memberikan impian itu kepada kita semua. Terus kemudian Pak Edi meyakinkan kepada kita semua bahwa oh, kamu bisa, kamu mampu.